10, 12, 24, 26, 52, 54, 108 berapa lagi? Oke, coba kita lihat ya. 10 ke 12 ini kan ditambah 2 ya. Terus 12 ke 24 ini kali 2. Terus 24 ke 26 ini ditambah 2. Terus dari 26 ke 52 ini kali 2. Terus 52 ke 54 ini tambah 2 ya. Terus dari 54 ke 108 ini dikali 2. Coba lihat nih, tambah kali berarti lanjutannya harusnya ditambah 2 ya. 108 tambah 2 jadi 110 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang ini nih, yang A ya. Oke, yang A. 8 tukang membuat pondasi selesai dalam 12 hari. Berapa tukang yang diperlukan untuk membuat pondasi dalam setengah hari? Oke, 300, 250, 210, 192, 100. Oke, kalau ada banyaknya orang sama waktu pengerjaan seperti ini, langsung aja dikali ya. Jadi banyaknya orang dikali waktunya sama dengan banyaknya orang kali waktunya ya. Nah, untuk setengah hari banyak orang yang dibutuhkan, kita misalkan dengan P ya. Langsung aja nih dikali 8 kali 12. Jadi 8 kali 12 sama dengan ini P dikali setengah. Nah, coba 8 kali 12 berapa? 96 ya. 96. Ini kan pembagi ya, kalau pindah ruas ke sini jadi pengali ya, dikali 2 sama dengan P ya. 96 kali 2 jadi 192 ya. Jadi kalau dikerjakan selama setengah hari, banyaknya orang yang bekerja, banyaknya tukang yang dibutuhkan itu adalah 192 tukang ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. Jika 2x plus 3y sama dengan 7 dan 5x min 2y sama dengan 8, maka gimana hubungan antara x dan y? Berarti harus kita cari nih nilai x dan y-nya ya. Oke, ini 2, ini 5, berarti ditukar aja, ini kali 5 semua, ini kali 2 semua. Atau bisa kita eliminasi yang y-nya, ini kan 3y, ini min 2y, berarti ini semuanya dikalikan 2, ini semuanya kalikan 3. Enaknya kita semua ini dikalikan 2, yang ini semuanya dikalikan 3 ya. Coba 2x kali 2 jadi 4x, 3y kali 2 jadi 6y, sama dengan 7 kali 2 14. Kalau yang ini 5x kali 3 jadi 15x, ini kurang 3y kali 6 jadi kurang 2y kali 3 jadi 6y, sama dengan 8 kali 3 24 ya. Oke, jadi 24. Kita eliminasi karena 6y sama min 6y ini beda tanda. Kalau beda tanda di jumlah ya, kalau sama tandanya dikurang biar hilang ya. Jadi 4x tambah 15x jadi 19x ya. Ini habis ya. 6y tambah min 6y habis ya. 14 tambah 24 jadi 38 ya. Sehingga x-nya sama dengan 19, ini pindah ruas jadi pembagi 38 bagi 19 2. Oke. X-nya 2. Sekarang tinggal kita lihat nih. Ini 2x 2 kali 2 kan 4 ya. 4 ditambah berapa supaya jadi 7? Ditambah berapa nih supaya jadi 7? Ditambah 3 ya. 3 ini sama dengan 3y kan? 3 sama dengan 3y, kebalik tulisannya ya. 3 sama dengan 3y, berarti y-nya pasti 1 ya, karena 3 sama dengan 3 kali 1, y-nya sama dengan 1. Coba lihat, x-nya 2, y-nya 1, artinya x-nya lebih besar dari y ya. Pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A kuadrat min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat min B kuadrat sama dengan K. Kita ikutin aja nih yang ditanyakan di soal ini ya. Ikutin aja nih ya. Oke. Di sini A kuadrat berarti 5 kuadrat 25 ya. Terus 3A kuadrat. Kan A kuadrat kan ini kan dikuadratkan 25 dikali 3 jadi 75 ya. Kurang 75 dikali B 2 ya. Ditambah 3A berarti 3 kali 5 15 dikali B kuadrat nih. Nih B kuadrat berarti 2 kuadrat kan 4 ya. Dikurang 4 ya.
Ini 150, berarti 25 kurang 150 tambah ini 15 kali 4 kan 60 dikurang 4 ya. Ini kan min 125 ditambah 60 jadi min 65 ya. Min 65 dikurang 4 berapa? Min 69 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. 234 dikurang 13 dikuadratkan dikurang 161 tambah 59 kuadrat sama dengan berapa? Oke. Yang pertama kita hitung dulu nih yang dalam kurung ini, baru hitung dalam yang kurung ini, lalu kuadratnya di saling masing-masing dikuadratkan dikurangi ya. Tapi sebenarnya nanti kalau udah dapat kuadratnya, nanti tinggal hitung kayak gini nih, A kuadrat min B kuadrat, langsung aja nih jumlah dikali selisihnya nih, A min B ya. Oke, coba nih 234 kurang 13 berapa? 221 kuadrat ya. Dikurang ini dijumlahin 220. Oke, 220. Nah, tinggal ngikutin ini nih. Sama dengan jumlahnya nih A tambah B jadi berapa? 441 dikali selisihnya. Selisih 221 sama 220 kan 1 ya. Jadi 441 dikali 1 ya tetap 441 ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Jadi nggak perlu ini dikuadratkan lalu dikurangi gitu, nggak perlu ya. Jika akar 2x ditambah akar 2x ditambah akar 2x ditambah akar 2x ditambah seterusnya sama dengan 14, maka berapa nilai x? Coba lihat, ini nggak berakhir ya. Terus dalam akar ada 2x tambah, dalam akar ada 2x tambah seterusnya. Oke. Yang pertama kita hilangkan akar yang paling luar ini. Cara menghilangkan akar itu dikuadratkan. Karena satu ruas ini udah dikuadratkan, maka ruas yang kanan pun harus dikuadratkan. Karena harus adil ya, matematika itu ilmu keadilan. Nah, ini dikuadratkan berarti akar yang paling luar ini kebuka ya. Jadi 2x ditambah ini kan nggak berakhir kan, seterusnya kan. Berarti nilainya 14 juga, jadi sama dengan apa? Tambah 14 sama dengan 14 kuadrat. 14 kuadrat itu 196 ya. Pindah ruas ke sini ya. Jadi 2x sama dengan 196 kurang 14, karena 14 ini pindah ruas jadi min ya. 196 kurang 14 itu sama dengan 182 ya. Maka x sama dengan 2 ini pindah ruas jadi pembagi ya. 182 bagi 2 jadi 91 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Semua calon harus menempuh TPA. Beberapa orang calon TOEFL skornya, maksudnya skor TOEFL-nya di atas 650. Oke, kesimpulannya yang mana? Nah, semestanya itu cakupan lebih luasnya itu semua calon yang mengikuti TPA ya, harus menempuh TPA. Jadi ini nih, calon semuanya harus mengikuti TPA. Nah, dari semua calon yang mengikuti TPA ini, ada beberapa orang calon dari semua yang mengikuti TPA ini yang memiliki skornya di atas yang memiliki skornya di atas 650 ya, skor TOEFL-nya. Berarti di luar lingkaran kecil ini, dalam lingkaran besar, tapi di luar lingkaran kecil ini skornya kurang dari sama dengan 650, maksudnya 650 ke bawah ya skor TOEFL-nya. Nah, artinya bisa kita simpulkan sebagian calon yang mengikuti TPA, sebagiannya ya, sebagian dari keseluruhannya, sebagian calon yang mengikuti TPA skornya TOEFL-nya di atas 650, dan sebagian calon yang dari semua yang mengikuti TPA memiliki skor TOEFL 650 ke bawah, gitu ya kesimpulannya. Oke, beberapa orang calon tidak perlu mengikuti TPA. Di sini semuanya harus mengikuti TPA, kurang tepat ya. Semua calon harus mengikuti TOEFL. Di sini nggak ada disebutkan ikut TOEFL atau enggak. Ini hanya sebagai informasi aja. Ya premis kedua ini hanya informasi bahwa sebagian dari semua calon yang mengikuti TPA ini memiliki skor TOEFL di atas 650 ya. Oh ya, bisa juga yang di sini yang saya bilang ini skor TOEFL-nya 650 ke bawah, bisa juga memang mereka nggak mengikuti tes TOEFL ya. Ada dua kemungkinan ya.
Oke, berarti ini nggak tepat ya. Semua calon harus menempuh TPA. Sorry, bukan semua ini ya. Sejumlah. Kalau sejumlah berarti nggak semua. Padahal di sini semua kan. Berarti ini kurang tepat. Sejumlah calon harus ini mengikuti TOEFL. Nggak ada disebutkan harus mengikuti TOEFL atau enggak. Selain itu juga di sini katanya sejumlah. Padahal semuanya harus mengikuti TPA ya. Berarti mau nggak mau yang E. Sebenarnya bukan nggak bisa ditarik kesimpulannya, sebenarnya bisa ditarik kesimpulan, cuma nggak ada di pilihan ini ya. Harusnya kesimpulannya sebagian dari yang mengikuti TPA ini skor TOEFL-nya di atas 650, atau bisa juga sebagian yang mengikuti TPA ini, sebagian dari yang mengikuti TPA ini memiliki skor TOEFL di atas 650 atau memang nggak mengikuti TOEFL ya, kan kita nggak tahu nih yang sisa dari lingkaran kecil ini apakah memiliki TOEFL. Kalaupun memiliki TOEFL berarti di 650 ke bawah, atau memang nggak mengikuti TOEFL ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E. Oke, dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri. Maksudnya, jadi maksud dari ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri yaitu dalam bentuk sikap dan kepribadian yang baik dan benar ya, yang baik dan benar ya, disertai dengan semangat ya, semangat kebangsaan yang nantinya akan tercermin pada mental dan batin pelaku, mental dan batin pelaku ya. Oke, coba keyakinan akan kebenaran, semangat patriotisme tercermin dalam mental dan perilaku. Dalam paham filsafat Pancasila itu bukan hanya semangat patriotisme aja ya, tapi lebih luas lagi ya. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat dan akan tercermin pada mental dan batin pelaku. Harusnya yang B ya. Ini petunjuk dan pegangan, ini lebih Pancasila sebagai ideologi bangsa ya. Ini susunan yang terbentuk hierarki piramidal dari atas ke bawah sehingga dapat terrealisasi dalam kehidupan. Mental perilaku kurang tepat ya. Pandangan hidup yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini lebih ke ini ya, ways of life ya, pandangan hidup ya ini ya. Jadi pilihan yang tepat harusnya yang B ya. Oke. Rini merasa kecewa ketika keberhasilannya dan prestasinya dalam bekerja dalam menyelesaikan suatu proyek tidak mendapatkan pujian, apalagi hadiah penghargaan dari pimpinan, sehingga Rini tidak berminat mengikuti kegiatan proyek berikutnya. Oke, ini sikap yang kurang baik dari seorang pekerja ya, seorang pegawai. Ini kurang bijak. Ini kurang bijak. Bisa jadi atasannya nggak mengetahui besarnya kontribusi Rini dalam proyek yang ia selesaikan. Nah, seharusnya ia harus bekerja lebih optimal lagi ya, lebih optimal lagi ya. Nah, sehingga poin yang paling tepat untuk menilai kondisi ini adalah ini nih, Rini kurang bersikap bijaksana. Jadi pandangan kita harusnya memandang Rini ini sebagai pegawai yang kurang bijaksana. Seharusnya ia menerima kondisi tersebut dan bisa bekerja lebih optimal lagi ya. Nah, kalau ini Rini adalah seorang pegawai yang baik, namun sikapnya bekerja untuk mencari pujian atau hadiah kurang tepat. Nah, ini poinnya 4 ya. Kita memandang dia sebagai orang yang baik karena dia memiliki keberhasilan ya dalam menyelesaikan proyek ya. Kalau ini Rini menunjukkan bahwa usaha kerjanya hanya bertujuan untuk keuntungan pribadinya. Kalau ini sikap Rini dapat diterima, kalau ini sudah tepat. Ini poin paling buruk ya, karena udah tepat. Kalau ini dapat diterima berarti masih ada pertimbangan, masih ada alasan kenapa Rini seperti itu ya. Ini poinnya lebih baik dibandingkan yang D. Berarti mau nggak mau ini pasti 3 ya. Nah, seperti ini poinnya. Intinya yang paling bagus adalah yang E ya. Oke, poin yang paling tinggi.